Ritual yang dilakukan oleh para pengikut ilmu penglihatan ini dikatakan serupa dengan ritual yang dilakukan oleh para penganut Buddha Tantrayana, yaitu menari-nari di atas kuburan dengan menggunakan musik. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi untuk di video kali ini aku sengaja ambil background bagian depan rumah aku biar terasa gitu suasana Balinya sesuai dengan materi yang akan aku bahas kali ini, yaitu requestan dari kalian mengenai ilmu pengeleakan, yang juga merupakan salah satu ilmu hitam paling terkenal di Indonesia, khususnya di Bali. Dan mungkin kebanyakan dari kalian lebih kenal dengan yang namanya leak. Tapi sebenarnya itu adalah perwujudan dari orang yang mempelajari ilmu pengeleakan. Dan jujur aja nih, aku semangat banget baru ada orang yang request mengenai ilmu pengeleakan ini, karena aku juga penasaran gitu. So, seberapa mengerikannya ilmu hitam yang satu ini? Let's get started! Jadi ini adalah salah satu ilmu hitam atau ilmu sihir yang terkenal akan keganasannya karena mampu membunuh ya ampun binatang, yang mampu membunuh manusia dalam waktu sekejap. Selain itu, penekun ilmu ini juga bisa membuat korbannya mati perlahan agar korbannya ini bisa merasakan penderitaan hebat yang berkepanjangan. Ya semaunya dialah, mau mati cepat atau mati lama, pokoknya bisa banget diwujudkan oleh orang yang menekuni ilmu pengeleakan ini. Oke, seserem itu guys. Jadi kalau kalian tahu ada orang yang menekuni ilmu ini, ya udah hati-hati aja, mending cari aman gitu lah ya, nggak usah cari ribut. Dan untuk asal-usulnya sendiri, ternyata ilmu ini sudah ada sejak abad ke-11, yaitu pada zaman Raja Airlangga. Dimana waktu itu ada seorang janda sakti yang bernama Dayu Datu yang hidup di desa Girah, yang letaknya di pesisir kerajaan Kediri, Jawa Timur. Dan si janda sakti ini lebih dikenal oleh orang-orang dengan nama Calonarang. Dan si Calonarang ini menuliskan semua ilmu sihir yang ia pelajari dalam sebuah kitab, yang mana kalau anak-anak buahnya nyebutnya dengan nama kitab Calonarang. Terus si Calonarang ini punya punya seorang putri yang cantik bernama Ratna Manggali. Dan Ratna Manggali ini walaupun cantik, tapi di umurnya udah dewasa, ya udah waktunya untuk menikah gitulah. Gak ada satupun pemuda yang bersedia untuk menikahi dia. Yo pasti takut lah ya sama emaknya yang sakti itu, salah dikit langsung bunuh. Gawat kan? Nah, hal inilah yang membuat Calonarang ini marah besar nih dan memutuskan untuk menyebarkan penyakit di desa itu yang bahkan berakibat kematian. Dan berita ini terdengarlah sampai ke kerajaan. Terus raja ini berusaha nih untuk mengalahkan si Calonarang dengan mengirim beberapa prajurit, dan lagi-lagi karena saking saktinya semua prajurit habis. Enggak semua sih, masih ada satu yang berhasil kabur dan memberitahukan kejadian itu ke raja. Dan raja pun berpikir, wah nggak bisa main-main nih ngalahin si Calonarang ini. Dan akhirnya ia pun menyuruh penasehatnya yang bernama Empu Barada untuk membereskan si Calonarang itu. Tapi karena si Empu Barada ini juga tahu gimana saktinya si Calonarang, dan alasan mengapa si Calonarang ini menyebar kegaduhan, yaitu dengan menyebarkan penyakit, ya karena masalah nggak ada pemuda yang mau menikahi anaknya itu. Jadi Empu Barada ini menyuruh muridnya yang bernama Empu Bahula untuk menikahi anak dari Calonarang yang bernama Ratna Manggali, lalu mengambil kitab Calonarang itu. Dan kan saking senengnya si emaknya Ratna Manggali, yaitu Calonarang, akhirnya pesta pernikahan besar-besaran pun diselenggarakan selama 7 hari 7 malam. Capek nggak tuh pengantin ini selama 7 hari 7 malam ngeladenin tamu? Dan gak lama setelah itu, misi pun dilaksanakan dan kitab Calonarang akhirnya berhasil dicuri oleh Empu Bahula dan langsung ia berikan kepada Empu Baradah. Dan gak lama setelah itu si Calonarang ini pun sadar kalau kitabnya hilang dan mengetahui bahwa ini adalah ulah dari suami anaknya sendiri. Terus akhirnya dia cari-cari nih Empu Bahula, dan begitu ketemu di sana dia juga ketemu sama Empu Baradah yang sudah siap untuk melawan Calonarang. Dan karena Calonarang ini udah saking murkanya nih, ia akhirnya memutuskan untuk melawan Empu Baradah juga tanpa kitab Calonarang itu. Yang akhirnya ini membuat Empu Baradah berhasil mengalahkan Calonarang
Narang dan mengamankan kitabnya. Tapi sayangnya waktu itu pengikut-pengikut dari calon Narang ini nggak ikut dimusnahkan, yang menyebabkan para pengikutnya ini melarikan diri ke Bali. Dan di Bali mereka menuliskan ilmu-ilmu yang pernah mereka pelajari dalam 4 kitab berbeda yang terbuat dari lontar. Jadi karena dulu nggak ada kertas, dipakailah daun pohon lontar yang biasanya ukurannya itu 30 kali 3 cm, yang ditulis menggunakan aksara Bali atau huruf Bali dengan bahasa yang sakral. Dan 4 kitab yang mereka buat yaitu lontar Cambra Berak, lontar Sampian Emas, lontar Tanting Emas, dan lontar Jung Biru. Tapi kitab yang mereka tulis itu nggak selengkap dari kitab calon Narang, jadi kayak sebagian aja, karena mungkin mereka belum sempat pelajarin semuanya, atau mereka cuma ingat beberapa aja. Tapi ada untungnya juga nih, karena katanya kitab calon Narang ini lebih mengerikan. Dan dari situlah mulai menyebar ilmu pengeleakan di Bali sampai saat ini. Ritual yang dilakukan oleh para pengikut ilmu pengeliakan ini dikatakan serupa dengan ritual yang dilakukan oleh para penganut Buddha Tantrayana, yaitu menari-nari di atas kuburan dengan menggunakan musik, sambil meminum darah dan juga memakan mayat, yang dilakukan pada malam hari dalam keadaan bertelanjang badan. Tapi ya walaupun ritual ini dikatakan serupa, tapi mungkin yang dituju itu berbeda. Ya udah pasti sih, kayaknya sih beda. Dan di Bali sendiri ilmu ini sering disebut dengan Aji Wegik, yang secara etimologi Aji ini berarti ilmu, dan Wegik yang berasal dari kata begik yang berarti sifat suka mengganggu orang lain. Nah, selain sekolah nih yang ada tingkatan-tingkatannya, ternyata untuk ilmu pengeliakan ini juga ada tingkatannya. Ya istilahnya kayak SD, SMP, SMA gitulah. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu leak tingkat bawah, di mana dalam tingkat ini seseorang bisa mengubah wujudnya menjadi berbagai macam binatang. Dan biasanya wujud yang diambil sih wujud anjing, monyet, kambing, ayam putih, atau babi betina. Dan selanjutnya udah naik kelas, anggap aja SMP, yaitu leak tingkat menengah, di mana orang yang mempelajari ilmu ini bisa mengubah wujudnya menjadi seekor burung garuda yang mampu terbang tinggi, di mana paruh dan cakarnya memiliki bisa dan mata yang bisa mengeluarkan api. Dan selain menjadi burung garuda, mereka juga bisa berubah menjadi jaka tunggul atau pohon enau tanpa daun, di mana dari tubuhnya atau batangnya ini bisa mengeluarkan api-api dan bau busuk yang sangat beracun. Nah, udah lulus itu kan, sekarang naik tingkat lagi deh. Anggap aja SMA dan bentar lagi lulus. Yaitu ada yang namanya leak tingkat atas, dimana ini merupakan tingkatan tertinggi dan gak sembarangan orang yang bisa menguasainya. Ya, istilahnya mungkin orang yang benar-benar cerdas, benar-benar pintar, dimana kalau dikasih soal matematika, tanpa hitung langsung tahu jawabannya. Dan pada tingkat ini, orang akan mampu mengubah wujudnya menjadi badai atau menara yang dipakai untuk mengusung jenazah dalam acara pemakaman adat Bali, dimana untuk atapnya itu bertingkat 21, atau yang dalam bahasa Bali itu disebut dengan tumpang selikur. Dan dari tubuh badai ini akan mengeluarkan api yang menjalar-jalar, yang mampu menghanguskan apa saja yang menjadi sasarannya sampai menjadi abu. Dan di luar penjelasan tadi, penjelasan bahwa pengeliakan ini adalah ilmu hitam atau ilmu sihir, tapi ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa ilmu ini sebenarnya ilmu yang sangat bagus untuk orang-orang yang berminat untuk mempelajarinya, karena memiliki etika-etika tertentu. Kayak iklan shampoo. Dan waktu zaman dulu, ilmu ini merupakan suatu ilmu rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh para raja dan juga bawahannya, yang digunakan untuk pertahanan diri, pertahanan kerajaan juga, dari serangan orang-orang luar atau penjajah mungkin waktu itu. Dan katanya sebenarnya ilmu yang bersifat negatif, bisa menyakiti seseorang, adalah ilmu teluh atau nerang jana yang biasanya digunakan bagi orang-orang yang sakit hati tuh, iri mungkin atau membalas dendam, yang mana ilmu ini juga disebut dengan ilmu pengyiwa. Jadi bukan ilmu pengeleakan. Nggak tahu ceritanya gimana, justru yang terkenal sebagai ilmu yang bisa menyakiti seseorang adalah ilmu pengeleakan ini. Jadi mungkin kayak ada kekeliruan gitu yang menyebar sampai saat ini. Dan selain itu, kalau kalian denger leak,
pasti itu lebih identik sama perempuan. Tapi nyatanya dulu ilmu ini dipelajari oleh para laki-laki, ya contohnya raja-raja tadi. Tapi kalau laki-laki yang mau belajar, dia harus mengubah wujudnya dulu menjadi seorang perempuan. Setelah itu baru dia bisa melanjutkan mempelajari ilmu ini. Dan kalau perempuan yang belajar, ya dia bisa lebih cepat gitulah menguasainya. Oke, itu dia sedikit mengenai salah satu ilmu hitam yang paling terkenal di Indonesia, khususnya Bali. Untuk penjelasannya agak panjang. Semoga kalian nggak tidur kan? Pada nggak tidur kan? Dan aku mau tahu gimana pendapat kalian. Apa kalian mempunyai penjelasan berbeda mengenai ilmu ini? Atau kalian mau menambahkan? Atau mungkin ada salah satu dari kalian yang sudah mempunyai pengalaman bertemu dengan Leak ini? Kalian bisa banget komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian video kali ini, and see you on the next video. Bye!